Bapak mengamankan saya bukan berarti menghalangi saya. Mengamankan Bapak. Tidak bisa, Pak. Apa yang bilang tidak boleh? Ini kita punya hak, Pak. Ambil barangnya. Ambil apa? Ambil anggota, ambil. Tidak bisa, tidak bisa. Ambil. Tidak bisa. Ambil. Apa? Mau tangkap saya? Tidak ada yang tangkap. Kenapa tangkap? Saya kenapa DPR? Tidak boleh tangkap. Saya bilang. Tidak boleh begini. Tidak ada yang tangkap. Kok ini DPR model begini bagaimana? Jelas tidak ada yang tangkap. Tidak boleh. Saya melarang tidak boleh ada bawa barang. Apa melarang dasar apa? Tidak. Saya tidak. Amankan itu barang. Saya tidak. Ini tidak akan turunkan. Ini barang ini. Keluar. Kakak tidak. Mohon maaf, kakak saya tidak ada punya masalah nih kakak. Mohon maaf. Betul. Saya juga tidak ada masalah dengan Kakak. Tapi saya mau maksudkan bahwa ini DPRD ini adalah ruang rakyat, rumah rakyat, begitu loh. Tapi tidak ada boleh yang menghalangi lagi. Dia punya ini bukan. Aduh kakak, kita ini demo berulang kali kakak. Jadi tidak ada yang boleh menghalangi kami. Tapi sudah jelas anggota saya sudah sampaikan bahwa tidak boleh ada. Jelas? Tidak boleh ada apa? Berarat peragam untuk menghalangi ini kantor ini. Tidak ada. Loh, saya harap ya teman-teman media juga lihat ya. Ini demokrasi, kecuali saya bikin. Saya hanya mau pergi menunjukkan salah satu bukti protes saya bahwa mereka ini kenapa tidak datang. Kita sudah kasih tahu. Jadi kalau begitu palang saja di kantor. Nanti kita pulang berapa dong mau buka-buka silakan. Tapi itu adalah bentuk protes kami Bapak, bukan kami tutup mati. Begitu loh. Ini harus kita pahami sama-sama. Ini bentuk protes kami Bapak. Itu loh. Bentuk protes itu macam-macam. Ada orasi, ada alat peraga. Begitu. Ini bentuk protes. Jadi saya minta supaya kita paku tahan ini kantor. Karena Bapak kita datang tidak ketemu orang nih Bapak. Bapak jaminkan sudah kalau begitu. Kalau begitu Bapak jaminkan kapan dong datang. Kita tunggu. Kapan mereka datang? DPRD ini datang. Karena DPRD ini harus ada, karena kita datang ini kita sudah beritahu. Tidak bisa begitu. Ada perwakilan ya. Minimal ada perwakilan DPRD di sini. Tidak boleh seenaknya mereka bikin begitu. Tidak boleh. Kami ini juga orang mengerti, bukan tidak mengerti. Kaki. Selamat siang anggota DPRD Kabupaten Alor. Hari ini kami turun ke jalan lagi untuk menyampaikan aspirasi dari FAK, Forum Anti Korupsi, Forum Anti Kerakusan, Anti Kerusakan. Karena kami dapat informasi ada indikasi anggota DPR, ada indikasi anggota DPR bahkan ketua DPRD kerja proyek pengadaan laptop juga di sini. Bikin malu-malu, Anda tidak pantas duduk di situ. Laptop 70-80 juta saja, bawa lu punya tim dong datang kau kerja, bikin malu-malu saja. Berhenti. Keluar dari itu kantor, bikin malu saja. Lu lapor lagi Kapolres Alor, lu lapor Kasat Intel dorang di Kapolri sana pakai kop surat, stempel surat ke lu punya moyang ku lembaga saja. Keluar dari itu kantor, bikin malu saja. SMS ancam sekta lagi. Lu pikir sekda itu apa? Kamu itu pegawai kontrakan, dipilih rakyat, lu tutup sama yang pilih lu. SMS WA ancam-ancam itu sekda dengan sekda itu selain dia sekda, dia itu satu kakak-kakak di Kabola. Dia tuh bukan ada dulu dengan topang jadi sekda. Sekolah di IPDN, pangkat berjenjang, puluhan tahun baru dapat sekda, lu WA ancam-ancam dia lagi. Lu kurang ajar. Lu keluar dari itu kantor, bikin malu saja ini, bikin malu, bikin DPO lagi di saya. Lu Kapolres, kok lu Kasat Intel? Sudah
kanan kiri kanan tuh ada nih. Ada bukti nih. Mau akal lagi. Saya ingatkan ya. Ini lembaga ini jangan bikin rusak. Ketua DPR ganti ketua DPRD. Tidak ada perilaku macam lu itu. Sembarang sekali. Saya ingatkan. Sebagai anggota DPRD, sebagai wakil rakyat, itu harus menunjukkan sikap sifat ketokohan, keteladanan, bukan bikin harba biruk sembrono seperti lu itu. Tidak mengerti. Hah? Lu mengerti apa? Lu mengerti apa kau bikin surat atas nama lembaga baru lapor ke Polres? Lu sembarang sekali. Mana anggota DPRD semua pada di mana? Keluar. Jangan sudah tidur di AC. Bahas poker, pukul orang baru tidak keluar. Saya minta keluar. Keluar kita. Ini sembarang sekali. Badan kehormatan, saya ingatkan badan kehormatan. Badan kehormatan itu bukan pembantu tokohnya ketua DPRD. Sembarang sekali. Kamu itu proses sampai di mana tuh? Hah? Mana badan kehormatan? Badan kehormatan di mana? Anggota DPRD di mana semua? Sembarang sekali bikin kacau di daerah saja. Bikin kacau di daerah saja. Tidak ada. Kami ini lahir besar di sini. Ketua DPRD ganti ketua DPRD. Tidak ada ketua DPRD yang macam lu itu. Sedikit-sedikit laporan, sedikit-sedikit laporan. Oke, Pak Ponti silakan. Baik, terima kasih. 30 anggota DPRD, Anda saya ingatkan kembali bahwa Anda duduk di sini di kursi yang terhormat dalam kapasitas wakil rakyat. Salah satu dari sejumlah warga masyarakat Kabupaten Alor yang hari ini berteriak di sini adalah atasan DPR. Perlu digarisbawahi. Sehingga secara etika, secara moral Anda harus menghormati rakyat. Bukan mengintimidasi rakyat. Bukan mendiskreditkan rakyat. Saya Pontius Walimau. Dari 2003 saya berdemo. Memimpin 150 sampai 300 orang. Setiap minggu saya berdemo di kantor DPRD. Beraudiens dengan DPRD. Meminta ketua DPRD keluar dari kursi empuknya. Tidak pernah saya dilapor. Karena dia tahu diri bahwa dia duduk di situ adalah kapasitas wakil rakyat. Dan yang datang adalah atasan rakyat. Atasan dari DPR itu. Kali ini aneh bin ajaib. Terminologi apa yang Anda pakai? Hai DPR. Untuk mengukur kinerja Anda seperti apa itu? Saudari Ketua DPRD, saya perlu ingatkan. Saya sudah sampaikan ke Kapolres Alor bahwa Anda sudah menembak kepala kepolisian Resort Alor dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, menandatangani, menggunakan bom surat, cap lembaga DPRD, melapor Kapolres dan jajarannya ke Kapolri Alor. Anda ini tidak benar. Dan saya sudah kasih deadline waktu selama 24 jam. Polisi bekerja dan selama 720 jam Kapolres harus bekerja untuk menyelidiki, untuk menyidik saudara Ketua DPRD. Supaya saudara tahu. Tolong direkam, kalau dia tidak ada rekam bawa pikas bendera. Ya. Jadi wakil rakyat, kalau rakyat memberikan kritikan-kritikan, itu adalah baik karena rakyat mencintai Anda. Anda harus menerima dengan baik. Tidak perlu lapor sini, lapor sana. Ini bukan karyawan toko, jadi kerja salah yang kau lapor sini, lapor sana, pencuri gula-gula yang kau lapor. Bukan. Kapasitas Anda itu adalah Ketua DPRD yang terhormat, dekat dengan yang mulia Tuhan Allah. Paham itu ya? Kira-kira begitu. Karena itu saya sangat-sangat menyesal atas tindakan-tindakan mendiskreditkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi, kritik dan saran kepada publik. Saudara ini tidak tahu juknis yang saudara miliki. Mestinya saudara tahu baru naik duduk di DPR. Jadi saudara harus ingat ya,
Saya sudah minta Kapolres Alor 720 jam untuk bekerja, menyelidiki, menyidik saudara. Anda catat kalau Anda ada di situ. Engkau kirim mata-mata mengintai kami lagi dari lapangan sampai di BPN. Mobil biru siapa punya? Engkau pikir kami tidak tahu? Negeri Alor kepala burung ini, kami punya nenek moyang, lahir kami di sini. Kau mengerti kok tidak? Jadi apapun semut pun bergerak kami pasti tahu. Alam semesta ini kasih tahu kami. Kami terlahir di sini, besar di sini, mati pun di sini, kubur pun di sini. Ini rakyat loh. Kira-kira Anda berencana apa lagi? Mau lapor ke polisi mana lagi? Silakan sudah. Kau perlu dengar, wahai Ketua DPRD, saya Pontius Walimau atas laporan dalam rangka penyampaian aspirasi ini hari ini. Anda lapor ke polisi, saya masuk bui. Saya sebelum mati di bui, saya minta dokter ahli periksa saya punya organ tubuh. Jantung, paru-paru, ginjal diperiksa. Supaya kalau saya mati, operasi ambil jantung, paru-paru, ginjal, kasih orang yang masih hidup. Kau mengerti kok tidak? Jadi waktu rakyat itu jangan gitu. Orang rakyat datang kritik, engkau lapor polisi. Tidak benar itu. Engkau memasang hak jurnalistik. Engkau baca undang-undang pokok pers kok tidak? Nomor 40 tahun 99 tentang kemerdekaan pers. Apa artinya kemerdekaan? Wartawan bebas meliput apa saja, tanpa harus sortir dan edit-edit, langsung kasih naik saja. Engkau mengerti kok tidak? Ini wartawan, mantan wartawan Hankam Polkam. Kok itu belum lahir satu wartawan Hankam Polkam? Saya tahu aturan hukum di militer, saya tahu aturan hukum di polisi. Waktu TNI Polri masih satu atap, saya sudah wartawan Hankam Polkam. Kau mencederai wartawan. Ya. Jadi hal yang paling penting adalah mulai hari ini saudara harus menjaga etika dan martabat kehormatan sebagai DPRD. Jika tidak, konsekuensi logisnya jelas. Silakan saudara lapor, sampaikan itu konsekuensinya. Kapolres saja tidak tahu. Saya suruh Kapolres tangkap dia itu. Lu sembarang sekali. Lu apa? Lu kasat serse? Lu Kapolda? Jadi mana? Keluar, sudah beda untuk keluar. Ini pembodohan masyarakat. Lu pakai kop surat DPRD lembaga, lu punya apa mana? Baru lu mulai lapor satu-satu Kapolres dorang. Bapak-bapak polisi dong hati-hati, nanti dia lapor bapak dorang lagi. Ini orang bukan lakuan. Baru bikin DP orang, nanti lu tidak suka orang, lu bikin DP orang, lu gila. Sembarang sekali. Semua ada bukti saya ada bawa. Saya ini ngomong tidak ada, bilang tidak ada bukti. Saya sudah minta Kapolres tangkap dia, ini orang pengacau. Bikin kacau daerah ini saja. Lu angkat kaki keluar dari kampung, keluar dari Alor, lu bikin kacau saja lu. Lapor orang, lapor, bikin WA, sekda kiri kanan. Sekda lu keluarga, lu adik, lu mengancam-ancam dia. WA omong dia. Sekda itu, saya kasih tahu lu supaya lu mengerti. Lu itu pegawai kontrakan, 5 tahun lagi lu orang dipilih, lu dipilih di situ lagi. Tapi pegawai negeri sipil itu, mereka itu jabatan karir. Dari golongan kecil naik sampai golongan besar. Sembarang sekali lu WA seperti sekda lupa anak buah toko saja. Lu sembarang tidak mengerti aturan. Mana tuh anggota DPRD dulu? Kami minta menghadap. Mana anggota DPRD? Anggota DPRD mana anggota DPRD? Mana badan kehormatan? Jangan jadi badan ketokohan di situ. DPRD mana anggota DPRD? Mana anggota DPRD? Anggota DPRD di mana anggota DPRD? Yang bertanggung jawab di DPRD, manusia sudah tidak ada lagi kok. Mana ketua DPRD? Anggota DPRD mana? Ketua DPRD, badan kehormatan mana?
Hah? Bapak anggota DPR di mana? Kita tunggu saja, kita tidak perlu Bapak, kita perlu Bapak anggota DPR. Bapak mohon maaf, ini satu Gunyadu, kalau keluarga Gunyadu kakak, tapi ini kita berbicara aturan, jadi itu DPR dorong di mana Bapak? Ini tidak bisa perwakilan begitu. Iya. Tidak Bapak, kita tunggu dorong saja. Dorong ini kan ini DPR dorong kan kadang-kadang tak putar Bapak, pokir, tak putar kiri kanan, datang yang tak putar yang kita masyarakat lagi. Jadi kan kami aksi itu kan surat sudah datang, toh. Jadi tolong komunikasi Bapak Ketua DPRD telepon dia datang sekarang. Badan kehormatan apa lagi itu? Orang jangan ngurus ini lembaga ini seperti kayak dong keluarga bubaran. Ini barang rakyat gitu. Kami mau tanya beberapa hal penting. Saya baru dari polisi nih Bapak. Karena saya ini Ketua DPRD yang itu bikin saya DPO ini satu kabupaten. Dia kirim WA di mana-mana saya DPO. Saya tanya polisi tidak tahu. Lu ini apa? Lu kasar saya. Kalau bisa bikin saya DPO. Manusia perilaku dia tak boleh dicocok tiga di ruangan ini. DPR kan tidak ada ketua model begini. Dia lapor lagi itu Kapolres Alor di Kapolri. Itu sudah saya bawa. Manusia model begini kok tidak kasih keluar dari sini mana? Saya mau sudah keluar dari sini. Sembarang sekali. Pak Polisi, kami tidak mau bakal tolong komunikasi dengan anggota DPR mana saja untuk kami hadir. Bapak kakak tidak jangan dulu ini. Bapak terima surat dari polisi sebagai sekwan. Ya. Sudah. Kenapa Bapak tidak fasilitasi DPR untuk bisa menerima rakyat? Sudah. Itu panjang ya? Pokoknya sudah fasilitasi. Sudah sampaikan. Begitu. Ada kesibukan. Kesibukan apa? Urusan rakyat. Ini juga rakyat. Bapak tahu tidak ada masalah di kantor DPR sebagai sekretaris? Ya? Bapak tahu ya? Si Ketua DPR itu dugaan melakukan perbuatan tidak terbukti, menyalahgunakan kewenangan, mengambil cap DPR, mengambil kop surat DPR, melapor Kapolres Alor dan jajarannya ke Kapolri. Bapak-bapak ini jangan main-main. Anda pegawai DPR yang diperbantukan di sini. Tapi jangan juga keras. Dia itu apa satu? Kalian PNS yang ada di sini bukan hamba DPR. Kata kalian ini kan jalankan tugas dan fungsi masing-masing. Ya? Saya hanya melihat Anda adalah senior saya. Kalau tidak, saya tadi sudah minta paten paku 12 cm dengan ini. Tidak bawa sepatu atau kita paku ini kantor saja kan. Jadi bisa ini. Tidak bawa saya sebelum bawa paku dan ini. Ini gedung DPR. Rakyat berhak bertemu dengan wakilnya. Kenapa begini? Ini penghinaan terhadap rakyat, tahu nggak? Dan kasih tahu itu Ketua DPR-mu ya. Saya sudah minta kepada Kapolres Alor 720 jam termasuk hari Minggu bekerja untuk tangkap itu Ketua DPR. Kalau tidak, saya lapor ke Kapolri, copot jabatan Kapolres Alor. Mengerti? Ini bukan main-main. Terima kasih. Jadi punya dulu Bapak kakak ini kita kalau ngomong adat saya tidak pantas komen. Tapi ini kita omong masalah berbangsa dan bernegara. Ini juga kita tidak ada. Kita berbangsa dan bernegara. Jadi ini memang sudah terlaluan. Ini DPRD orang ini kata lu dong kurang ajar semua. Ketua DPRD ini kurang ajar lagi. Oh ini saya tolong bawa supaya itu pernyataan sikap berat kok saya kasih. Dia bikin saya DPO. Saya tanya kasat intel yang gua lalu juga tidak tahu. Kasat saya tidak tahu tapi ini Anda tahu saya DPO coba bayangkan. Dia ini mungkin pasukan khusus orang ini. Baru dia terlalu bikin kacau di daerah ini. Ini perilaku apa model ini? Tolong bawa itu apa bukti-bukti itu surat DPO mana itu? Jadi kakak tolong komunikasi, kita tunggu di sini. Ya, kita tetap tunggu di sini. Tidak ada kita masuk obrak abrik di dalam sini, masuk penjara begini. Dorang terlalu bikin lebih-lebih di DPRD dorang. Maksudnya dengan mobil tadi itu serempet ini mobil ini patwal dengan ini mobil muat alat itu Ketua DPR. Itu maksudnya? Oh dia pakai mobil apa? Mobil dinas. Dia pikir dia punya moyang bawa itu
foto. DPRD dorang ini juga tidak mengerti. Dorang ini kalau bahas COVID mah matanya nyala semua. COVID juga datang. Begitu. Saya minta Bapak Sekwan tolong komunikasikan, tidak kasih tahu nomor ke saya telepon. Kalau belum DPR itu kita telepon untuk salam, assalamualaikum bermulu. Sekarang untuk DPR kita datang, kalau bikin kita udah begini. Coba dulu. Ya tidak? Kangen. Kangen BK. Begitu. Jadi saya minta, kita ini tidak ada urusan bahwa kita ada dendam dia, tidak ada. Tapi orang sudah terlaluan. Kita memang dilapor di polisi. Kalau kita berapa dilapor di polisi? Seolah polisi itu sudah sendiri yang punya. Hah? Orang ini berbahaya untuk demokrasi dia. Orang ini berbahaya. Orang ini adu domba. Dia bikin surat lapor Kapolres seolah-olah anggota DPRD tidak boleh ada lapor. Begitu. Untuk Bapak Sekwan tidak parah. Nanti ada Sekwan yang bikin. Bapak masuk penjara bodoh-bodoh. Dia pun saudara kandung saja. Gara-gara kerja proyek di Molibang itu Bapak Sekwan ada masuk penjara baru keluar. Serangan jantung 4 kali. Untung belum mati. Jadi kamu dengan hati-hati. Untuk Bapak Sekwan tidak parah atau tanda tangan surat laporan. Nanti dia bilang Bapak Sekwan yang bikin, Bapak serangan jantung, kita semua susah. Dia ada senang-senang, panggang babi marah-marah. Jadi saya ingatkan, tolong segera hubungi Bapak Sekwan. Lombon. Ya itu maksudnya. Hari Senin itu ada kelompok. Iya, itu ada juga. Sementara ke sini juga dari Gemini. Hari Jumat. Hari Jumat orang libur nah, hari Jumat apa? Hari Selasa. Masalahnya juga Dua kelompok. tidak bisa. Saya tidak mau tanggung. Sudah bersama Habitat jadi tidak, ini bukan ini off the record ya teman-teman wartawan ini. Tidak, karena ini negosiasi antara kami dengan pihak masyarakat karena kondisi saat ini. Kamu off the record apa? Saya publis sebesar. Sementara masa tidak mau ketemu dengan Sekwan. Biasanya kalau hal seperti ini dapat kenal, tapi kan ketemu dengan Sekwan, tapi ini masih belum. Begitu. Jadwal mereka sampai hari ini selesai, jadi kan itu. Itu. Mungkin masuk ketemu di dampingi kasat. Ya, kita ketemu dengan ini apa Sekwan saja secara internet. Tidak bisa langsung didampingi. Kita langsung ketemu nanti kapan berhadapan dengan Sehingga dia bisa mudah memfasilitasi. supaya dia fasilitasi langsung. Jadi kita tidak perlu ini ada pengaman. Siap. Artinya kita minta audiens, Pak Bos. Siap. Jangan batas, nanti orang bilang. Lebih jaga nggak bisa. Nggak ada apa-apa lagi. Cuma mana kalau suruh taruh jadi. Memang begitu aturannya. Begitu. Dengan tali TF lempar orang bule itu. Mic ini ditaruh. Seperti pakai pukul lagi. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama saya sekali lagi mohon maaf kepada Kakak Abah. Kakak kita tadi kita juga mungkin lapar tensi pergi datang, jadi saya mohon maaf tadi. Nah, saya tidak ada punya kepentingan dan tidak ada maksud apa-apa. Hanya saya mau kasih tahu tadi bahwa ini kan pelecehan demokrasi sebenarnya. Karena kita datang aksi itu biasanya tuh minimal ada 1-2 orang anggota DPRD ada, tapi ini orang kasih kosong betul-betul ini menunjukkan bahwa orang betul-betul melecehkan. Jadi tolong Bapak Sekwan kasih tahu mereka, terlalu banyak masalah di DPRD ini. Kita dengar di masyarakat ini terlalu banyak masalah. Ada yang kerja pokir sampai dalam rumah kiri kanan nih kita dengar nih kita kepala sakit. Jadi orang tidak ada. Ini membuat kita masyarakat tambah kepala sakit.
Begitu. Bukan hanya itu saja, Bapak Sekwan mungkin tidak tahu surat dari Bapak Ketua DPRD lapor Kapolres Alor, kasih ke Kapolri. Ini kan dia adu domba institusi. Hal-hal penting ini kita mau bicarakan supaya tidak boleh lagi perilaku Ketua DPRD ganti Ketua DPRD, tidak ada yang berperilaku model begitu. Tapi dorang semua tidak ada. Saya tadi kenapa saya agak bersikeras, saya mau paku dong ruangan saja, karena ini salah satu bentuk protes. Kamu jangan datang kantor lagi, kamu bikin model begini. Itu saja, tidak ada punya niat yang lain supaya dorang tuh menyadari. Ini kita semua sudah datang, kita datang ini kan sebelumnya ini pertama 30 anggota DPRD, teman-teman wartawan ya. 30 anggota DPRD tidak menghargai polisi, institusi polisi ini. Bapak polisi, orang ada masalah jangan tolong orang, tangkap orang langsung. Karena ini orang tidak hargai polisi. Polisi sudah sampaikan bahwa ada aksi FAK. Harusnya 1-2 orang tinggal. Begitu loh. Kita ini bukan tidak ada kerja. Mereka itu tiap bulan duduk mengantuk, kok maik mati, kok tiap bulan 20 juta masuk. 20 juta masuk. Kita ini bangun pagi ke tema. Kalau ada ikan bakar, alhamdulillah. Tidak ada garam. Tapi kita masih pikir ini daerah ini, bagaimana daerah ini ke depan. Begitu. Tapi orang tidak menghargai kita masyarakat. Begitu Bapak Sekwan. Jadi Bapak Sekwan, saya mohon hari Senin itu kalau ada PNKRI, mungkin hari Selasa itu saya mohon waktu untuk mereka, khususnya Badan Kehormatan. Badan Kehormatan ini sudah proses ini anggrek ini sampai di mana? Begitu. Terus proses ini anggrek itu sampai di mana? Ini anggrek ini kan, Ketua DPRD ini kan, dia pakai lambang ini DPRD, dia pakai stempel ini DPRD, baru dia lapor main-main ini Kapolres orang, Kasat Sese. Bapak ini untung orang Bapak tidak parah, kan tidak Kapolres, don't tahu Bapak yang parah, Bapak ada apa baru tangkap Bapak. Karena ini kan mengadu domba ini. Kan Kapolres dilaporkan ke Kapolri oleh lambang DPRD, berarti dianggap bahwa 30 anggota DPRD dan seluruh sekretariat DPRD ini ada lapor Kapolres Alor di Kapolri. Ini tidak boleh. Ini adu domba institusi. Inilah kami sebagai masyarakat datang protes ke dia. Bahkan saya mau paku dia peruangan. Dia tidak layak dan pantas jadi ketua DPRD. Yang berikut Bapak, saya sebenarnya mau kasih tapi doa DPRD tidak ada jadi. Ketua DPRD ini anggrek ini, kok dia tahu saya DPO, saya punya DPO itu yang ada di depo handphone, dia kirim kiri kanan. Loh, lu ini apa? Kasat Intel. Begitu. Saya suka tahu Kapolres proses itu, minta tolong Pak Kapolres proses itu. Ini berbahaya untuk tatanan demokrasi kita. Kalau surat ini betul, DPO saya ini betul Polres yang kasih keluar, berarti Polres Alor ini bisa diatur main-main oleh ini anggrek. Kapan saja dia mau DPO kan siapa, dia tinggal bikin DPO. Tapi kalau tidak betul, tangkapin orang, segera tangkapin orang berbahaya. Dan Bapak Sekwan, berdasarkan pengalaman ini, Bapak dong hati-hati dengan surat menyurat Bapak. Ini kita saling mengingatkan. Jangan sampai ditiru Bapak putar tangan, Bapak masuk bui. Ini pengalaman. Jadi ini orang berbahaya. Karena ini barang DPRD ini semua. Internal DPRD saya ada baku lapor sampai di polisi kita tahu sampai. Jadi Bapak Kasat Intel, terima kasih banyak. Bapak teman-teman polisi, terima kasih banyak. Saya mohon maaf sekali lagi, tidak ada niat atau apapun dalam dinamika tadi. Saya hanya kesal sebagai masyarakat. Kita datang jauh-jauh dong, tidak ada. Nah, itu yang saya sampaikan. Dan saya mohon izin hari Selasa, Bapak. Hari Selasa kami datang itu semoga dorong semua ada, khususnya Badan Kehormatan. Itu yang kami sampaikan. Oke, Bapak terima kasih. Kita pamit. Salam sehat, Bunyadu, jaga jarak. Kita WA tuh tolong balas juga lah. Ditulis juga. Oh, WA tidak ada.